Selamat datang kembali di Setup and Solve. Saya Yance Ibnu Kalam, Pre-Sales Engineer dari Wahana Piranti Teknologi. Pada episode kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi Galera Cluster. Check this out. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial kali ini, saya ingin membagikan sebuah informasi dari MariaDB Enterprise Platform, di mana MariaDB Enterprise Platform itu menyediakan 3 opsi utama untuk kebutuhan high availability dan juga data replication. Di antaranya, yang pertama ada asynchronous replication, di mana asynchronous replication ini terdiri dari satu primary dan 2 replika dengan karakteristik yaitu replikasi akan terjadi tanpa harus menunggu konfirmasi dari si replika, sehingga transaksi dianggap selesai begitu data ditulis di master, sementara replika akan menerima update secara bertahap. Keunggulan menggunakan asynchronous replication ini yaitu low latency, cepat karena tidak membebani primary, tidak harus menunggu replika. Namun ada resikonya yaitu potensi data loss atau hilang jika master gagal sebelum replika menerima update atau log. Yang kedua yaitu ada semi-synchronous replication. Dia memiliki satu primary dan 2 replika. Adapun karakteristiknya, primary akan menunggu minimal 1 replika untuk mengkonfirmasi penerimaan data atau log sebelum di commit. Sehingga ini menciptakan jaminan bahwa setidaknya itu ada 1 kopi di salah satu replika. Keunggulannya data lebih aman dibandingkan dengan asynchronous replication. Yang ketiga ada full synchronous replication, di mana di MariaDB Enterprise Platform ini untuk synchronous replication itu menggunakan Galera Cluster, di mana terdiri dari 3 primary, sehingga semua node adalah primary dan data akan saling sinkron secara real time. Keunggulannya jelas, strong konsistensi dan zero data loss, di mana untuk synchronous replication ini sangat cocok untuk mission critical workload. Sekarang kita masuk ke dalam tutorial. Dalam melakukan instalasi Galera Cluster, itu sebenarnya Galera Cluster itu akan terinstall ketika kita melakukan instalasi database MariaDB Enterprise Server. Di sini saya memiliki 3 node, di mana ketiganya ini sudah terinstall MariaDB Enterprise Server. Kita cek systemctl status MariaDB. Kita cek di node 2 juga. Ketiga node ini sudah terinstall MariaDB Enterprise Server versi 11.852. Ketika kita melakukan install MariaDB Enterprise Server ini, itu otomatis juga akan menginstal si galeranya. Kita bisa cek dengan menggunakan command rpm-qa grep galera. Bisa kita lihat ketiga node ini sudah terinstall Galera. Setelah itu, ketika semua node ini sudah terinstall Galera, yang kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan konfigurasinya di ketiga node ini. Namun sebelum kita melakukan konfigurasi, ada yang harus kita cek terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengecek port yang dibutuhkan oleh si Galera, apakah sudah teropen atau belum. Adapun port-portnya sendiri itu bisa kita cek dengan menggunakan perintah firewall di cmd list all. Nah, di sini kita bisa lihat
port-port yang sudah di open, di mana di sini ada port 4567, di mana port 4567 ini digunakan oleh si Galera untuk komunikasi replikasi antar node. Lalu ada port 4568. 4568 ini digunakan untuk incremental state transfer, yaitu sinkronisasi data antar node ketika ada yang ketinggalan. Lalu ada juga port 444 di mana dipakai untuk SST atau state snapshot transfer, di mana SST ini maksudnya adalah proses pengiriman full snapshot database ke node baru atau node yang butuh sinkronisasi penuh. Lalu ada port 3306 di mana port 3306 ini merupakan port default dari MariaDB untuk koneksi klien ke database. Di sini kita harus memastikan port tersebut sudah di open di ketiga node ini, bukan hanya di node satu saja. Oke. Bisa kita lihat ya, di sini ketiga node ini portnya sudah teropen. Selanjutnya, yang kedua yang harus kita cek adalah kita harus mengecek kredensial user yang digunakan untuk proses SST atau State Snapshot Transfer, yaitu dengan cara kita masuk dulu ke konsol MariaDB, cara MariaDB, lalu kita jalankan select user, host, lalu from mysql.user. Where-nya di sini saya akan mengecek user yang bernama backup user, karena yang saya gunakan di sini usernya adalah si backup user. Di sini backup usernya sudah tercreate. Lalu kita juga harus pastikan bahwasanya user tersebut itu sudah mendapatkan grant reload, lock tables, proses, dan juga replication client. Kita cek di sini. Ini untuk di node 1, kita bisa cek di node 2 juga. Kita harus memastikan user ini sudah tercreate bukan hanya di node 1 ya, tapi di node 2 dan juga node 3. Oke. Di node 2 dan node 3 pun juga sama, sudah tercreate usernya. Untuk grant-nya pun juga sama. Di sini sudah diberikan grant yang sama dengan di node 1, yaitu grant reload, proses, lock table, bin lock, monitor. Oke. Lalu kita keluar dari konsolnya. Setelah itu kita matikan dulu service dari MariaDB Enterprise Server-nya. Kita matikan secara bergantian dengan cara systemctl stop MariaDB. Lalu di node 2 ctl stop MariaDB. Di node 3 stop MariaDB. Oke. Setelah ketiga node sudah dimatikan, kita lanjut konfigurasi dari si galeranya, yaitu dengan cara vim/etc my.cnf.d. Lalu untuk konfigurasi galera sama seperti kita mengkonfigurasi parameter-parameter yang ada atau yang kita gunakan di MariaDB Enterprise, yaitu di server.cnf. Sini juga sama di server.cnf. Di sini yang saya konfigurasi yaitu ada log galera, di mana di sini ada log error. Log error di sini maksudnya adalah ketika dalam proses clusteringnya ini ataupun proses query ataupun join dari node 2 ke
node 1 atau ke primary, itu akan ketika ada error itu akan tersimpan di file error.log yang berada di directory varlog MariaDB. Lalu sini juga saya men-setup max connection-nya, value-nya itu 100. Lalu ada InnoDB auto ink log mode, di mana InnoDB auto ink log mode ini itu fungsinya untuk mengatur cara InnoDB menangani kolom auto increment. Di sini saya set 2 agar memberikan performa lebih baik untuk insert paralel atau multi thread. Lalu bind address-nya saya set 0000, di mana tujuannya agar server dapat listen ke semua IP. Bisa juga di set static IP atau specific IP. Lalu di sini ada binlog format row. Di sini binlog ini menentukan format binary-nya atau binary log atau binlog-nya untuk replikasi. Di sini saya setup row agar lebih akurat dalam segi pencatatannya. Selanjutnya di sini di bagian tag galera ini itu kita setup WSREP on, di mana WSREP di sini maksudnya adalah Red Set Replication. Di sini kita on agar galeranya itu hidup. Sebelumnya kan harusnya galera ini off gitu. Jadi kita onin agar fungsi galera ini berjalan. Lalu ada WSREP Provider. WSREP Provider ini merupakan library galera yang digunakan sebagai provider. Di sini lokasinya itu berada di USR lib64 galera dengan package-nya itu libgalera_enterprise_ssm. Lalu kita setup juga WSREP cluster address. Cluster address di sini itu IP atau host dari node-node yang akan dijadikan ke dalam satu cluster. Di sini ada IP49 yaitu di IP node 1, lalu ada IP53 itu di node 2 dan IP54 di node 3. Lalu di sini ada default storage engine, di mana kita menggunakannya untuk storage engine-nya secara default yaitu menggunakan InnoDB. Lalu ada WSREP auto increment control, di sini kita on. Lalu ada juga WSREP SST method. Metodenya di sini kita menggunakan Maria backup. Dan adapun WSREP SST authentication-nya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu menggunakan backup user. Jadi harus kita create dulu si usernya dengan passwordnya mariadb_123. Ini kita setup bukan hanya di node 1 tapi juga kita setup di node 2 dan juga node 3. Bisa kita lihat di sini node 2 juga sama. Sudah kita setup. Lalu di node 3 sama sudah setup, lalu kita keluar, kita save dengan menggunakan _2 wkey dan seru. Setelah semua node kita setup, kita lanjutkan dengan memilih salah satu node untuk dijadikan atau untuk memulai klaster baru. Di sini bebas mau di node 1, di node 2 atau di node 3. Yaitu saya ambil contoh di sini saya menggunakan node 1 dengan cara menjalankan galera_new_cluster, di mana perintah atau script ini itu memang disediakan oleh si package dari si Galera atau MariaDB untuk memulai klaster baru. Sini kita enter, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, dengan kita menjalankan Galera_new_cluster ini akan otomatis service dari si MariaDB Enterprise servernya itu akan up. Cek CTL status MariaDB. Sini kita bisa lihat aktif. Lalu kita masuk ke konsolnya MariaDB dulu. MariaDB. Lalu kita
cek klasternya. Apakah ini sudah terbentuk klasternya? Dengan cara menjalankan show global status like WSREP cluster underscore percent. Di sini bisa kita lihat ya, WSREP cluster size-nya itu 1 karena memang baru satu node yang dijadikan cluster tadi. Setelah itu kita lanjutkan dengan merunning atau menyalakan service dari node 2 dan node 3 secara bergantian. Sini kita contoh, kita ambil di node 2 nya dulu, sistem CTL start MariaDB, kita nyalakan service-nya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini sudah start. Coba kita cek dulu statusnya. MariaDB. Di sini statusnya sudah aktif untuk di node 2. Seharusnya ketika kita menyalakan si node 2 ini, harusnya akan otomatis join ke dalam klasternya si yang tadi sudah dibentuk oleh si node 1. Di node 2, node 1 ini kita cek lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini untuk WSREP cluster size-nya berubah dari 1 ke 2. Karena apa? Karena node 2 tadi sudah join ke dalam klasternya. Setelah itu kita lanjut ke node 3 sama start MariaDB. Kita tunggu prosesnya selesai. Lalu nanti kita cek kembali di node 1. Di sini juga kita bisa cek sebenarnya untuk di node 2 ya. Jalankan MariaDB masuk ke dalam konsolnya. Lalu kita cek klasternya. Nah, di sini langsung 3. Kenapa langsung 3? Karena kebetulan ketika kita cek si node 3 ini juga sudah berhasil up, sudah berhasil running, sehingga berubah nih cluster size-nya jadi 3. Nah, dalam hal ini ketiga node ini sudah bergabung dalam satu cluster. Di sini bisa kita lihat juga ada statusnya, yaitu primary. Atau bisa juga kita cek secara, kalau ini tadi saya mengeceknya itu secara keseluruhan variabel. Bisa juga kita ceknya secara satu-satu. Misalkan kita mau ngecek hanya cluster size-nya aja. WSREP-nya sini kita define cluster size sesuai nama variabelnya. Nah, di sini 3. Lalu kita node 2 kita cek 3. Lalu di node 3 kita cek juga. Di sini statusnya cluster size-nya atau size dari satu cluster ini terdapat 3 node, yaitu node 1, node 2, dan node 3. Lalu kita cek statusnya. Karena di sini kita melakukan instalasi dan konfigurasi Galera, cluster statusnya harusnya ketiga node ini yaitu primary. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwasannya kalau Galera cluster itu hanya ada primary untuk ketiga node-nya. Sedangkan kalau untuk yang sinkronus ataupun semi sinkronus itu master dan 2 replika. Di sini kalau bisa kita lihat ya, di sini statusnya primary semua ketiga node ini. Lalu kita cek lagi status like WSREP local state comment. Di sini kita ngelihat statusnya sync untuk di node 1. Di node 2 juga sama sync. Di node 3 juga sama sync. Jadi ketiga node ini saling sinkron. Selanjutnya kita coba tes melakukan create dan insert create table ataupun database dan insert datanya, baik itu dari node 1, node 2 maupun node 3. Apakah datanya akan sama dan apakah data yang kita inputkan di node 1, node 2 kita inputkan di node 2 itu juga masuk, ataukah ketika kita input di node 3 datanya juga masuk atau tidak, kita cek. Yang pertama kita coba dulu dari si node 1.
kita create database. Contohnya di sini adalah database demo saya buat. Di sini query oke. Lalu kita cek di Note 2-nya, kita show databases. Harusnya di Note 2 dan di Note 3 itu sudah tercreate database demo. So, database, ya kita bisa lihat di sini ya, sudah tercreate database demo. Lalu kita cek di Note 3-nya, show databases. Di sini juga sudah terinstall, ada database demo. Lalu kita coba create table sekarang. Kita coba create table di Note 1. Pertama kita gunakan dulu database-nya, yaitu database demo dengan cara use demo. Lalu kita create. Di sini saya mencoba untuk meng-create table message di mana ada kolom ID dengan tipe data integer dan auto increment serta dijadikan sebagai primary key. Lalu juga ada kolom teks dengan tipe data varchar dengan panjang 255 karakter. Lalu kita coba show tables. Nah, di sini tabelnya sudah terbuat. Lalu kita coba cek di Note 2 dan Note 3. Use demo. Lalu kita show tables. Di sini juga sudah tercreate table message. Kita use demo, lalu kita show tables juga di Note 3. Di sini juga di Note 3 sudah tercreate tabelnya. Sekarang kita coba insert data. Kita coba insert datanya dari Note 2. Sini saya coba insert into message. Value-nya di sini ada hello from Note 2. Lalu kita enter. Lalu kita coba select bintang from message. Di sini masuk ya dengan ID 2. Sekarang kita coba cek di Note 1 apakah datanya masuk atau tidak. Select bintang from message. Lalu cek di Note 3. Select bintang from message. Bisa kita lihat di Note 1 dan di Note 2 di Note 1 dan di Note 3 itu datanya sudah masuk apa yang kita insert dari Note 2. Sekarang kita coba insertnya dari Note 3. Sekarang kita coba insert dari Note 3, lalu kita select kembali. Di sini sudah masuk datanya. Sekarang kita coba cek di Note 2. Di Note 2 pun sudah masuk datanya. Lalu kita cek di Note 1. Note 1 pun masuk. Artinya apa? Artinya kita mau insert dari Note 1, Note 2 ataupun Note 3, dia data itu akan tersinkron karena sifatnya yang synchronous replication. Yang terakhir kita coba melakukan update. Kita coba melakukan update dari Note 1. Yaitu dengan menjalankan update message. Lalu kita set teks dengan pesan baru. Berdasarkan kita where ID sama dengan 2. Enter. Di sini query oke. Lalu kita cek lagi, select. Bisa kita lihat ya, yang tadinya di Note 2 ini isinya adalah hello from Note 2. Di sini sudah saya update menjadi kata-katanya menjadi pesan baru di ID 2. Di sini sudah terubah datanya, sudah terupdate.
Lalu kita cek di node 2 dan node 3 yang mana harusnya juga sama data itu terupdate. Kita lihat di node 2 juga sudah terupdate, lalu di node 3 juga sudah terupdate. Kesimpulannya di sini adalah bahwasannya kita bisa melakukan create, insert, dan update dari 3 node, baik itu node 1, node 2, dan node 3 dalam high availability atau data replication synchronous replication. Seperti itu. Sekian tutorial hari ini. Sampai bertemu di setup and solve berikutnya.